salah satu anggota kita pernah dimintain sampai 18 juta untuk setelah Pak Wamen ditangkap, baru kita tahu bahwa ternyata biayanya hanya 275.000. Tesnya ini sudah disetting, jadi tes yang diberikan itu kita udah punya kunci jawabannya gitu. Kementerian-kementerian yang mengurus perizinan, ya kan ini kan harusnya udah red alert gitu kan, berkali-kali terkait dengan perizinan. Izin-izin ini itu rawan untuk korupsi. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Indonesia hingga kini masih menjadi sorotan. Dibandingkan dengan negara-negara lain Asia, Indonesia termasuk kategori negara dengan risiko kematian pekerja tertinggi. Dalam 5 tahun terakhir, angka kecelakaan kerja di Indonesia terus naik. Di tahun 2025 hingga bulan Mei saja, angka kecelakaan kerja sudah menyentuh 323.652 kasus. Rendahnya kesadaran dan komitmen K3 di Indonesia dinilai masih lemah. Mirisnya alih-alih segera memperbaiki diri, yang ada malah dijadikan ajang korupsi. Praktik korupsi ini terungkap dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer diduga terseret di pusaran korupsi. KPK mengungkap biaya sertifikasi K3 sebenarnya hanya Rp275.000. Namun selama ini pekerja harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah. Ini merupakan sebuah keprihatinan sebenarnya. Ya, aslinya seperti itu. Saya yakin semua pihak merasakan sebuah keprihatinan. Di saat pengurusan tenaga kerja harusnya dipermudah, tapi kemudian ada sekelompok pejabat yang justru memanfaatkan, mengetahui, membiarkan, bahkan menikmati dan menerima ya uang yang berasal dari pihak-pihak tenaga kerja perusahaan yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Sesuai peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, pada Kementerian Ketenagakerjaan, tarif penerbitan sertifikasi K3 berkisar antara Rp120 hingga Rp600.000. Namun di lapangan, biaya malah membengkak, berpuluh kali lipat. Ada bahkan kita suruh bayar 18 juta, nggak jadi tuh gitu. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI mengaku baru mengetahui tarif sertifikasi K3 hanya ratusan ribu rupiah. Sebab faktanya bahkan ada anggotanya yang membayar hingga 18 juta rupiah. Dari 2016 sudah ada keluhan itu, Mas. Sulitnya kita mendapatkan sertifikasi itu. Dan bahkan salah satu anggota kita pernah dimintain sampai 18 juta. Setelah Pak Wamen ditangkap, baru kita tahu bahwa ternyata biayanya hanya 275.000 gitu kan. Kalau itu memang benar-benar pemerintah mengumumkan itu dan didengar semua mereka, para pihak yang ingin mendapatkan sertifikasi K3 itu, 275.000 kan bisa dicari, Mas. Mudah gitu. Tapi 6 juta memang enggak, gaji mereka 2 juta atau 3 juta kan enggak mungkin mereka mau melakukan itu gitu. Nah, akhirnya kemarin terbukalah telinga kita. Salah siapa sih sebenarnya? Buntut biaya sertifikasi yang dirasakan mahal, banyak perusahaan enggan mengurus dan memenuhi kewajibannya. Dari 900.000 orang anggota KSBSI, jumlah pekerja yang mengantongi sertifikasi K3 tidak sampai 10%. Anggota kita ada hampir di 3.000 perusahaan. Kami itu mungkin 1.000 ahli K3 pun tidak ada. 500 pun saya kira tidak ada. Itulah perbandingannya kalau kita bandingkan sampai dengan 900.000 anggota kita. 900.000 hanya 500 ahli K3 itu nggak ada, Mas.
Setali tiga uang, seorang penanggung jawab sertifikasi K3 di sebuah perusahaan otomotif juga mengaku kaget. Selama ini perusahaannya harus merogoh kocek antara 2 hingga 10 juta rupiah. Paling sedikit itu 3 tahun untuk ahli K3, paling banyak 5 tahun. Paling panjang itu yaitu untuk perpanjangan sertifikatnya. Dan untuk biayanya itu juga masih beda-beda itu Pak. Kadang ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Tergantung dengan kategori dari level lisensinya itu atau sertifikatnya. Paling mahal berapa yang harus dikeluarkan perusahaan untuk satu orang nih? Satu orang. Kita level tertinggi itu untuk ahli K3 ya Pak. Ahli K3 itu bisa sampai 9 sampai 10 juta. Kaget nggak? Dari berita-berita yang beredar saat ini yang sedang viral Pak, kita pasti kaget. Ternyata biayanya tidak semahal itu. Biayanya malah jauh banget di bawah dari biaya yang sudah kita keluarkan. Tidak hanya sertifikasi pekerja, perusahaan juga harus mengurus surat keterangan layak K3 untuk alat produksi, tempat produksi, hingga instalasi listrik, serta lingkungan tempat kerja. Biaya sertifikasi untuk kategori ini lebih mahal lagi sebab tarif dihitung per item atau per unit. Contoh kalau mesinnya satu perusahaan punya 100 mesin aja minimal kan, itu bisa dihitung sekitar 200 juta. Belum dengan instalasi lainnya seperti listrik, instalasi hidran. Instalasi listrik lebih mahal lagi Pak, itu biayanya. Sekitar satu instalasi listrik mungkin bisa sampai 10 juta. Di sini sekitar 3 Pak, 3 panel dia. Kimia, untuk kimia kita hanya menyediakan petugas K3 kimia ya Pak. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka perusahaan harus mengalokasikan dana setiap tahunnya untuk sertifikasi K3 itu. Selain untuk personalnya, tenaga kerjanya, dan juga mesin-mesinnya. Beberapa perusahaan jasa K3 atau PJK3 yang menjadi mitra Kemnaker diduga berperan menjadi maklar sertifikasi. Rantai sertifikasi dibuat berbelit hingga biaya dibanderol selangit. Perusahaan operator kong kali kong dengan regulator demi bagi-bagi upeti ke segelintir elit. Seluruh tes yang diberikan itu kita udah punya kunci jawabannya. Mereka tutup mata untuk hal itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.